saya sampaikan. Baik, dan itu saya share screen. Baik, PPT-nya bisa tampil sudah di tempat kalian? Bisa, Pak. Oke. Jadi materi kita tentang backup dan recovery. Ya. Nah, di sini ada sistem recovery, ya, basis data, di mana dijelaskan bahwa komponen dalam Relational Database Management System atau RDBMS yang digunakan untuk mengembalikan basis data ke kondisi yang benar. Dengan sebutan lain, consistent state, ya. Jika terjadi sistem failure atau kegagalan sistem. Jadi terkait data, ya, materi sebelumnya kita sudah bicara tentang keamanan gitu ya, sistem keamanan. Nah, sistem recovery ini ya sebenarnya salah satu bagaimana kita bisa mengamankan data itu, ya, sesuai dengan tadi kondisi yang benar, dari consistent state, ya. Karena untuk saat ini sudah kita pahami bahwa data yang tersimpan di basis data itu adalah data-data yang sangat penting, ya, untuk kondisi saat ini, ya. Jadi bisa bahaya jika data itu rusak, data itu hilang dan sebagainya. Makanya diperlukanlah sistem backup and recovery, ya. Nah, itu. Kemudian kenapa muncul backup and recovery ini, ya? Ada beberapa penyebab kegagalan, ya. Pertama, ada natural physical disaster, ya. Artinya kita tidak memungkiri bahwa di kehidupan kita itu ada bencana-bencana, ya. Bisa kebakaran, banjir, gempa, ya, gunung meletus dan sebagainya, ya. Itu adalah natural, ya, natural. Dan ketika itu semua terjadi, maka sepatutnya kita bisa mengantisipasi, ya, terkait bagaimana data ini tetap safe. Jika memang satu tempat itu terjadi bencana alam, maka bagaimana bisa di backup oleh tempat lain. Pernah saya mendengar satu pembicaraan tentang data center yang ada di Indonesia. Data center itu memang harus dipilih satu tempat yang aman gitu ya, yang aman dalam artian akses aman, kemudian bencana-bencana juga minim gitu ya. Itu sempat dilontarkan, ya, salah satunya Kalimantan, selain memang Jakarta sendiri, ya. Sebenarnya Jakarta pun banjir dan sebagainya. Jadi pemerintah mencari tempat sebenarnya, mana tempat atau daerah yang minim, ya, minim bencana. Nah, makanya juga salah satu isu dulu, ya, nggak tahu sekarang sudah nggak rame lagi, nggak viral lagi, ibu kota dipindah dan sebagainya ke Kalimantan. Yaitu sebenarnya pertimbangan salah satunya adalah physical disaster atau adanya bencana-bencana itu tadi. Data sangat penting, ya. Ketika ada bencana, bagaimana data itu tetap aman, meskipun misal secara fisik gedungnya rusak, kemudian perangkat komputernya hancur dan sebagainya, tapi tetap ada. Ya. Oke, kemudian yang kedua, human error, ya, carelessness. Di sini dijelaskan kekurangan telitian atau kerusakan pada data atau fasilitas yang disengaja disebabkan oleh operator atau pengguna. Nah, perhatikan di sini adalah pihak-pihak yang memang berhubungan dengan sistem yang menyimpan data di database.
Jadi orang-orang yang memang punya akses, ya siapa saja, bisa operator, bisa pengguna atau user-user yang lain. Ya, ketika ada human error dalam sistem itu, maka data itu bisa salah, data itu bisa rusak, data itu bisa hilang. Ya. Kemudian yang ketiga ada sabotase. Nah, kerusakan pada data, fasilitas perangkat lunak, dan keras yang disengaja. Nah, disengaja di sini dalam sudut pandang bahwa orang yang melakukan ini adalah orang-orang yang tidak memiliki hak akses terhadap database kita, baik secara fisik ya maupun softwarenya. Contohnya kalau perangkat lunak ya sekarang ada orang yang bisa membobol database gitu kan. Perangkat keras, misal ada pihak-pihak yang sengaja masuk ke dalam ruangan server, sebenarnya dia nggak punya hak masuk ke ruangan server sehingga merusak ya, mencabut kabel, mematikan komputer tanpa shutdown, jadilah rusak sistem ya. Artinya ini memang orang-orang yang tidak memiliki hak akses. Kemudian ada sistem crash ya. Jadi ada kerusakan sistem akibat kesalahan pada perangkat keras ataupun lunaknya yang menyebabkan kehilangan memori utama. Nah, ini sedikit cerita yang pernah saya sampaikan sebelumnya. Ini sebenarnya ya yang pernah saya alami ya terakhir-terakhir ini. Jadi sistem crash itu bisa dari alatnya. Ya waktu itu kan saya setoran tunai itu ya. Jadi ternyata alatnya itu error. Ya, mesin setoran tunainya error. Sehingga by system dianggap ketika saya sudah menyetorkan uang, sejumlah uang kemudian dihitung dan masuk ke dalam mesinnya, tapi uang yang diambil oleh mesin tadi tidak masuk ke dalam saldo saya. Ya. Nah, itu sistem crash. Nah, penanganannya makanya di SOP-nya bank tersebut 14 hari kerja. Nah, sampai sekarang belum ada kabar setoran tunai saya itu masuk ke rekening atau tidak gitu ya. Nah, ini yang sangat ya menurut saya pribadi ya, meskipun saya paham tentang bagaimana sistem itu bekerja, tapi ya mengkhawatirkan karena apa? Kemarin kita langsung lapor tapi dianggapnya misal wah nggak ada bukti, istilahnya nggak ada bukti bahwa uang itu disedot. Nah, memang kemarin saya lupa untuk memfoto gitu ya, untuk memfoto bahwa mesin itu error karena sejumlah uang tuh ya bahasa kita terpuntal ya, waktu dihitung terpuntal tapi uang yang jumlah banyak sudah diambil oleh mesin itu. Nah, secara SOP ternyata harus 14 hari kerja di luar dari tanggal merah dan libur bersama. Jadi sampai sekarang dari tanggal 14 sampai sekarang belum ada. Tapi itu memang harusnya bisa ditanggulangi gitu ya, ditanggulangi. Karena kalau enggak kasihan nasabah ya, kasihan nasabah. Dan memang kalau SOP-nya harus lapor ke pusat, kemudian nanti ada koordinasi dengan pihak yang mengelola mesin ATM atau mesin setoran tunai, maka ya itu harus diselesaikan, bisa dilacak gitu ya. Dana sekian ini milik siapa, kemudian harus masuk ke rekening mana, itu harus bisa ya, karena di perbankan juga menyimpan data ya, menyimpan data yang sifatnya malah vital ya. Berkurang 01 orang bisa komplain ya, 1.000.000 dikurangi 1 nolnya dari belakang jadi 100.000 saja, kan jauh gitu kan. Nah, error-error seperti itu hampir semua di mesin ATM, mesin setoran sudah saya alami ya, saya alami. Termasuk mesin waktu saya mengambil ya tahap penarikan tunai. Waktu itu ATM-nya sudah keluar, mesin tinggal menghitung uang untuk dikeluarkan ya, mati lampunya ya, mati. Jadi waktu menghitung langsung pot mati si mesin itu, karena di kita kan sering mati lampu dulu ya. Nah, kalau sistem itu benar ya, sistem itu benar atau baik gitu ya, maka saldo saya nggak terpotong ya.
meskipun sudah dihitung sama mesin itu, meskipun ATM saja sudah keluar dari mesin tersebut. Dan memang benar, ya, begitu mati, kemudian beberapa saat hidup lagi listriknya, saya cek saldo saya nggak berkurang, ya, meskipun saya sudah ambil dan mesin sudah menghitung. Karena di situ kalau di basis data ada teorinya, ada transak SQL, gitu ya, transak SQL di mana dia harus selesai semua proses. Misal penarikan tunai itu ada 5 proses, waktu menghitung itu kita ambil contoh, itu proses keempat, mengeluarkan uang itu proses yang terakhir atau proses kelima, gitu ya. Maka waktu proses keempat itu belum selesai, belum dianggap selesai, ya, maka dianggap gagal. Nah, gagal itu kalau di basis data ada istilah dikembalikan atau rollback, ya. Kalau berhasil ada commit, gitu ya, ada commit. Nah, itu contoh. Kemudian ada media failure, kegagalan pada media, ya, seperti media tidak dapat dibaca, menyebabkan kehilangan sebagian dari penyimpanan sekunder. Yang namanya media atau hadis atau apa, itu tempat penyimpanan, harus kita pahami bahwa itu adalah perangkat elektronik, gitu ya. Nah, namanya perangkat elektronik ada lifetime-nya, ya. Masa dia berfungsi dengan baik tuh biasanya ada, gitu ya. Setahunkah, 2 tahunkah, atau 10 tahunkah, maka harus diganti dan sebagainya. Namanya perangkat elektronik seperti itu. Karena dipakai panas, gitu ya, dan seterusnya. Kemudian ada application software error, kesalahan pada perangkat lunak aplikasi, seperti kesalahan logika, mengakses database menyebabkan satu atau lebih transaksi mengalami kegagalan, ya, basis data menjadi tidak konsisten. Ya, contoh sederhananya kesalahan logika. Ini contoh sederhana saja, karena contoh-contoh yang lain bisa ribet lagi, ya. Waktu perhitungan itu, nah, di tugas kalian yang terakhir itu ada penjumlahan. Kalau kita salah saja menentukan tipe data dari field yang akan dilakukan perhitungan tadi, maka hasilnya nggak akan valid, ya, hasilnya nggak akan valid, ya, seperti yang pernah saya sampaikan, ya. 2 tambah 2 bukan 4 kalau kita kasih tipe data teks atau varchar, ya, dan seterusnya, tapi 22, gitu ya. Nah, jadi tentukan tipe data yang memang bisa digunakan untuk perhitungan. Baik. Kemudian di sini ada jenis kerusakan dan jenis media penyimpanan, ya. Jenis kerusakan pertama ada kegagalan transaksi, ya, transaction error, kesalahan logika, ya, input salah, data not found, overflow, memori habis, ya. Makanya setiap proses itu perlu memori, ya. Memori itu kan memang digunakan ketika sistem ini berjalan, ya. Ketika sistem ini tidak dijalankan, tidak di-running, baik itu sistem operasi ataupun sistem yang lain, maka memori ini kosong lagi, ya, beda dengan hard disk. Ya, semakin banyak proses, maka memori itu harus semakin besar kapasitasnya, ya. Ya, termasuk mesin ATM di perbankan dan sebagainya, atau sistem yang ada di perbankan. Nggak mungkin sistem di perbankan memorinya standar 4 GB gitu, nggak mungkin, pasti besar untuk sistemnya. Karena apa? Banyak yang akses, banyak yang melakukan proses, ya, baik mulai dari nasabahnya, pegawainya, pimpinannya, dan sebagainya, ya. Kemudian yang 1B, kesalahan sistem error, deadlock, ya. Deadlock ini biasanya hang sistemnya, tidak ada jalan keluar, diam saja dia. Karena apa? Bingung dia akan mengerjakan yang mana, dia bingung. Oke, yang kedua, kerusakan sistem crash, hardware macet. Nah, ini salah satu yang tadi saya contohkan, mesin setoran tunai, ya. Sistem crash, hardware macet, hang, ya. Kalau uang yang disetor cuma 500.000 mungkin ya santai saja, gitu kan. Tapi kalau sudah lebih dari sekian, gitu kan, ya mikir juga, gitu kan. Nah, itu ya. Jadi
pada memori sementara hilang. Memang transaksi itu dianggap nggak ada. Padahal uang sudah disedot oleh mesin, gitu kan. Makanya tidak masuk ke dalam rekening atau saldo saya. Kerusakan pada disk failure. Nah, ini tadi yang saya sebut ya, saya singgung bahwa bad sector, disk macet dan sebagainya. Namanya hard disk ini ya tadi perangkat lunak, dia berputar, dia kena panas ya. Listrik itu panas gitu kan. Nah, biasanya memang punya lifetime-nya berapa lama dia bertahan gitu ya. Sehingga biasanya perlu upgrade, perlu didampingi hadis-hadis yang lain dan sebagainya. Nah, di sini ada jenis media penyimpanan. Media penyimpanan sementara ada RAM, cas, register, ya. Media penyimpanan permanen, disk, hard disk gitu ya. Media penyimpanan stabil storage. Nah, ini biasanya kalau stabil storage ini ya untuk server ya. Karena memang mereka perlu ya sebenarnya kalau secara fisik kurang lebih dengan hard disk, cuman mungkin teknologinya ya lebih bagus, baik itu nanti ketahanannya, kemudian mungkin ada pendinginnya dan sebagainya, sehingga lifetime-nya bisa lebih lama dibanding yang standar ya. Kemudian itu semua diperlukan suatu mekanisme untuk menjamin basis data konsisten dan keatomikan transaksi walaupun terjadi kegagalan, kerusakan ya. Nah, di sini disebut recovery ya, recovery. Oke. Operasi dasar ke media penyimpanan. Ya, basis data secara permanen tersimpan pada media permanen atau disk. Ya, semua data yang memang kita kelola dalam basis data secara permanen ya tersimpannya ke disk ya. Kemudian ruang penyimpanan pada disk dipilah berdasarkan blok yang disebut dengan blok data. Nah, ini pengaturan di manajemen server biasanya ya. Operasi database disisipkan pada program aplikasi atau langsung dibuat interaktif dengan bahasa query, misalnya SQL. Ya. Artinya kalau kita mau mengembangkan sebuah sistem menggunakan bahasa pemrograman tertentu, ya silakan saja, nggak apa-apa gitu kan. Masukkan perintah-perintah yang memang support. Nah, kemudian bisa juga langsung dengan menggunakan perintah SQL gitu ya. Dalam program aplikasi, transaksi diawali dengan statement begin transaction and end transaction. Ya. Nah, ini maksudnya apa? Ini sebenarnya nanti kita pelajari lebih lanjut di basis data 2. Jadi, setiap transaksi seperti yang dilakukan di mesin ATM dan setoran tunai, ya, atau transaksi-transaksi yang lain, itu sebenarnya harus ada mulainya sama berakhir, sehingga jelas transaksi itu bisa dilacak dia transaksi yang gagal atau transaksi yang berhasil ya. Oke. Pemulihan transaksi merupakan unit logika dari proses database yang mencakup satu atau lebih operasi mengakses database ya, meliputi insert, delete, modifikasi atau operasi retrieve ya. Sebuah program aplikasi dapat berisi lebih dari satu transaksi ya, read only. Kemudian transaksi dalam database hanya mengambil retrieve data ya, tidak melakukan update. Nah, di sini ada diagram transisi transaksi. Ada begin transaction, mulai, read and write ya, operasi baca atau tulis, sama end transaksi ya. Nah, kita lihat. Nah, kurang lebih untuk diagramnya seperti ini ya. Jadi yang di atas, nah, yang merah ini ya, ini adalah transaksi yang berhasil ya, transaksi yang berhasil. Sedangkan yang satunya ya,
yang bawah ya, ini adalah transaksi yang gagal ya, transaksi yang gagal ya, ujungnya sama, terminate ya, nanti keadaan transaksi berakhir, disetujui dan atau dibatalkan. Kalau commit itu disetujui, kalau fail ya itu artinya dibatalkan itu ya. Oke. Kemudian di sini ada fasilitas recovery pada database management system. Yang pertama tentunya ada mekanisme backup ya, melakukan backup secara periodik terhadap database yang ada. Nah ini pas ya contoh yang terbaru yang saya alami gitu ya, itu di Indomaret, ya waktu itu ya pas saya ya jaga pas kondisi anak saya sakit malam, demam tinggi, muntah-muntah dan sebagainya, saya kasih minuman madu, meskipun dia muntah saya minumkan madu lagi sampai madu itu habis dan saya masih perlu madu. Nah, 3:30 saya keluar dari rumah untuk mencari madu supaya bisa diminum oleh anak saya, meskipun minum muntah nggak apa-apa, supaya nggak dehidrasi gitu ya, kemudian tubuhnya supaya nggak demam, karena demamnya waktu itu 39, sekian sudah. Nah waktu itu pas jam 4 teng, saya ingat banget gitu ya, jadi kasirnya bilang, Pak Pian tunggu dulu nggak apa-apa lah. Kenapa emang, saya bilang gitu kan, ini sistemnya otomatis mati Pak jam segini, itu langsung dari pusat dimatikan semua, ada proses backup gitu. Jadi semua data tuh diambil oleh pusat ya. Sekian menit lah ya, antara 10 sampai 15 menit. Oke, habis itu nyala sendiri lagi komputer tuh. Oh, seperti itu ya Mas ya, memang setiap jam 4 ya. Nggih Pak, setiap jam 4 nih pasti mati sistem kami gitu. Oh ya. Ya itu sambil saya pahami aja gitu kan, bahwa mereka sebenarnya menerapkan sistem atau mekanisme backup ya, sehingga semua transaksi itu ada tersimpan berdasarkan biasanya ya tanggal dan jamnya itu sudah tersimpan dengan rapi ya. Jadi kalau kita mau melacak setiap transaksi pada tanggal sekian jam sekian itu ketahuan ya. Baik, kemudian ada fasilitas logging ya, mencatat transaksi dan perubahan-perubahan yang terjadi terhadap database ya. DBMS memelihara file khusus yang disebut log atau jurnal yang menyediakan informasi mengenai seluruh perubahan yang terjadi pada database. Logging ini ya salah satu contohnya apa? Setiap transaksi di supermarket, di minimarket itu akan tercatat siapa yang melakukan transaksi tersebut, usernya. Artinya kasirnya itu siapa? Dia melakukan transaksi tanggal berapa, jam berapa, berapa jumlah transaksinya, itu akan ketahuan di sistem log ya. Jadi nggak akan topo huruf istilahnya. Si A melakukan transaksi tanggal sekian sampai sekian, si B melakukan transaksi tanggal sekian sampai sekian. Jadi nggak ada kan, misal mereka menerapkan sistem shift pagi, shift sore, siang, shift malam dan sebagainya ya. Nah itu akan tercatat di situ di sistem log ya. Kemudian yang ketiga ada fasilitas checkpoint, mengizinkan update terhadap database yang akan menjadi database yang permanen. Nah ini sesuai dengan hak aksesnya yang pernah saya singgung juga ya. Di kasir ketika ada perubahan data, maka bukan kasir yang melakukan perubahan, tapi bisa atasannya, bisa supervisor ataupun manajernya gitu ya. Yang penting atasannya yang mempunyai hak akses untuk melakukan update. Kalau kasir hak aksesnya apa? Hak aksesnya select sama insert untuk transaksinya ya. Select itu untuk melakukan pencarian data barang ya. Kemudian insert itu untuk menyimpan setiap transaksi barang yang dijual. Tapi ketika ada update maka dia tidak punya wewenang gitu. Kemudian yang keempat, mengizinkan sistem untuk menyimpan kembali database ke keadaan sebelum terjadi kegagalan ya, manager recovery ya, artinya di recover
ya. Ini adalah wewenangnya. Sampai tanggal berapa, jam berapa data itu akan dikembalikan ketika terjadi kegagalan tadi, ya. Nah, seperti itu. Oke, sistem login tadi, ya, untuk mengcover kegagalan dari transaksi, ya. Sistem mempunyai catatan yang disebut dengan log file untuk menjaga jalannya semua operasi mempengaruhi nilai dari item database. Ya, informasi ini mungkin akan dibutuhkan untuk mengcover adanya kegagalan. Jadi kita benar-benar simpan gitu ya, benar-benar simpan. Kemudian log file disimpan di storage dan secara berkala di backup ke storage lainnya untuk menjaga dari kerusakan yang fatal. Artinya storage ini ya perangkat hard disk dan sebagainya yang memang kita perlu lebih dari satu tempat, ya, satu tempat atau satu media penyimpanan. Ya, 1, 2, mungkin banyak gitu ya, di kode biasanya. Kemudian log file adalah komponen yang penting dalam database. Bila terjadi system failure, log file diperlukan untuk mengembalikan database ke consistent state. Jadi dicek di log filenya, oh errornya di sini, tanggal sekian, jam sekian. Maka data yang paling bagus, yang benar itu tanggal sekian, jam sekian. Nah, kita kembalikan lagi. Ya. Kemudian ada struktur log file menyerupai relasi tabel yang terdiri dari sejumlah field, kolom, ya, sejumlah record baris yang memang diperlukan. Jadi log file ini sebenarnya sesuai dengan keperluannya, ya, sesuai dengan keperluannya. Ada yang hanya ingin mencatat siapa saja yang mengakses sistem kita. Ada yang sampai detail. Jadi pengen tahu sistem ini diakses oleh siapa yang melakukan insert, siapa yang melakukan update, siapa yang menghapus data, semua dicatat. Ada juga, gitu ya. Jadi keperluannya seperti apa, maka log file itu bisa dibuat. Oke. Ini contoh saja sebagai gambaran bahwa field-field dalam log file yang diperlukan, ya. Ada LSN, log sequence number, ya, tanda pengenal identify, ya, tiap log record. Kemudian transaction ID berfungsi sebagai identifikasi suatu transaksi. Kalau kita ingin menyimpan log file untuk setiap transaksinya, ya, jangan lupa transaction ID tetap, karena apa? Dia sebagai kunci, ya, dia sebagai kunci di transaksi tadi. Kemudian ada operation, jenis operasi dari transaksi yang biasa berupa start, commit, abort, insert, update, delete, ya, itu kita tangkap juga, ya, artinya apa yang dilakukan, ya, oleh user ini. Kemudian database, nama database yang akan dimodifikasi, tabelnya, fieldnya, old record, ya, record yang lama, new recordnya seperti apa harusnya, gitu ya. Ya, nanti seperti saya saja record lama seperti ini ya. Yang baru harus ada penambahan sejumlah saldo sekian, gitu kan. Jadi ketahuan, oh ini gapnya di mana, selisihnya di mana, gitu. Before after image, ya, nilai field sebelum operasi dijalankan sama nilai field setelah operasi dijalankan, ya. Di sini menunjuk ke log record yang berisi operasi sebelumnya dan transaksi yang sama. Ada pointer penunjuknya, ya. Jadi database yang bagus ya harus bisa menanggulangi kegagalan yang terjadi, ya, mencari yang harusnya seperti apa, terus errornya di mana, kemudian kasih solusinya, ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada strategi recovery, ya. Di sini ada restore dari backup. Ya, restore. Jika terjadi kerusakan ke sebagian database, misalnya disk crash, metode recovery yang digunakan adalah merestore copy sebelumnya, ya, dari database yang sudah di backup ke storage khusus, biasanya ya ada tape-nya, ya. Kemudian membangun kembali status dengan redo, operasi dari transaksi yang commit, ya, dari log backup sampai waktu di mana terjadi kegagalan. Kemudian ada undo operasi,
ya jika database tidak secara fisik rusak, tetapi hanya menjadi tidak konsisten karena adanya kesalahan. Tapi ini semua kalau berdasarkan pengalaman-pengalaman yang pernah saya alami, perlu waktu ya dalam melakukan strategi recovery ini. Ya buktinya ya dari perbankan sendiri, ketika ada kegagalan, ketika ada error, baik itu mesinnya, baik itu sistemnya, perlu aturan main, yaitu 14 hari kerja diproses. Ya. Nah, kenapa begitu lamanya? Kan 14 hari kerja itu cukup lama sebenarnya. Ya. 2 minggu saja baru 10 hari. Ya kan? 3 minggu, nah kan efektif 5 hari. Ya. Jadi 3 minggu normalnya. Tapi, nah itulah mungkin yang menjaga konsistensi data dan bisa menelusuri ya kesalahan apakah di mesin, karena saya yakin kalau kemarin adalah kegagalan dari mesinnya ya, mesinnya. Oke. Konsep recovery ya, ada 2 teknik utama dalam melakukan recovery ya, ada kesalahan transaksi, ada deferred update, ada immediate update. Deferred atau tunda update ya, update tidak dilakukan secara langsung pada database, tetapi update dilakukan setelah transaksi menyelesaikan eksekusinya dengan sukses dan mencapai titik commit. Nah ini memang satu yang benar ya, makanya seperti yang tadi saya sampaikan ketika saya melakukan penarikan tunai, kemudian mesin sedang kan suaranya gitu kan, terus mati lampu. Nah, meskipun kita sudah memilih saldo sekian yang kita ambil, karena dianggap belum sukses, ya belum sukses, data saldo dari bawah. Ya, suksesnya penarikan tunai itu apa? Ketika uang sudah diambil, ya dari mesin. Sekian detik, biasanya sekian detik, saya lupa berapa detiknya. Kalau uang itu tidak kalian ambil, itu bisa diambil lagi sama mesin. Karena mesin itu ya kata orang kita ya dijepit gitu ya, digapit gitu ya. Sama makanya nariknya kan agak berat. Set gitu kan. Nah itu. Jadi kalau sekian waktu yang sudah ditentukan nggak diambil, itu ditarik lagi. Ya, tarik lagi. Sebelum mencapai commit, semua transaksi yang diupdate disimpan pada buffer. Buffer itu ya memori, ya penyimpanan sementara. Jadi yang belum commit itu disimpan sebenarnya, tapi bukan di hard disk, ya simpanan sementara. Begitu sudah sukses, ya baru disimpan di tempat permanen, ya. Kemudian yang ketiga hanya dicatat pada sistem log dan transaction workspace. Ya. Kemudian ada setelah transaksi commit dan log sudah dituliskan ke disk, maka update ditulis ke database. Ya perubahan itu akan ditulis. Jadi di commit sudah oke, di lognya sudah oke, sudah nggak ada masalah, maka bisa ditetapkan update. Ya kalau masalah perbankan ya update saldonya mau berkurang atau bertambah. Kalau setoran tunai ya bertambah, kalau di penarikan tunai ya berkurang. Kemudian karena database tidak pernah terupdate pada disk hingga transaksi mencapai commit, karena update itu kan harus mencapai commit, ya, maka operasi undo tidak diperlukan. Kemudian operasi ini dikenal dengan algoritma recovery no undo, ya. Jadi tidak bisa di-undo, ya. Kemudian redo dibutuhkan saat sistem gagal setelah transaksi mencapai commit, tetapi sebelum perubahan disimpan pada database. Ini gagal tapi, ya, ketika gagal, ya. Oke. Nah ini contoh mekanismenya, ya, untuk
deferred update. Ya, ada start, insert, update, delete, commit. Ya, untuk langkah proses yang terjadi. Nah ini, ya, masuk log, ada temporary DB, ada database-nya. Jadi berlapis ya sebelum ditetapkan di database-nya. Ya, contohnya seperti ini. Ya, langkah-langkahnya. Langkah kedua, cek eksistensi tabel di temporary database. Ya, bila belum ada di temporary DB, salin struktur tabel yang diperlukan ke dalam temporary DB. Ya, dicek nih. Oh, database-nya belum ada, maka di copy di sini. Ya, kemudian kerjakan operasinya apa. Ya, ngambil dari database yang sebenarnya. Untuk ini kan temporary, ini kan sementara. Ya, dan seterusnya sampai berhasil. Ya, berhasilnya apa? Ya berhasilnya ya benar-benar tersimpan di database ini pada langkah ke-5 ini. Ya, oke. Kemudian keuntungan dan kekurangan deferred update. Ya, keuntungan lebih aman karena operasi tidak langsung mengubah database sebelum transaksi di commit. Jadi kan sementara sifatnya, sebelum sukses gitu ya. Sehingga bila terjadi sistem failure atau transaksi abort atau gagal, database tetap dalam consistent state. Jadi yang masuk ke dalam database itu sudah data-data yang benar gitu ya. Data-data yang benar. Bukan data-data yang error, yang salah gitu, tidak ya. Kemudian kekurangannya, teknik deferred update menuntut kapasitas temporary database yang lebih besar karena harus menyimpan semua blok database yang dimodifikasi dalam temporary database hingga commit ya. Jadi perlu kapasitas yang besar, betul ya, makanya memori dan sebagainya itu perlu besar. Oke. Kemudian yang kedua di sini ada recovery berdasarkan immediate update ya. Recovery immediate update. Update dilakukan langsung pada database tanpa menunggu transaksi mencapai titik commit. Jadi kalau yang sebelumnya itu ada perantara sementara ya, seakan-akan itu ada perantaranya sebelum masuk ke dalam disk database-nya. Nah, kalau ini tidak langsung ya, langsung. Operasi tetap harus dituliskan ke log pada disk sebelum update dilakukan pada database. Write ya, hit log protocol. Oke. Langkah-langkah teknik immediate update ya, algoritma undo no redo. Nah, ini kebalikannya. Ketika transaksi mulai, tulis sebuah record start ke log file ya. Setiap operasi transaksi diterima, log record berisi data yang relevan akan ditambahkan ke dalam log file ya. Kemudian temporary database akan mengcopy blok database yang mengandung data yang diperlukan bila blok tersebut belum ada. Keempat, jalankan operasi transaksi terhadap blok database dalam temporary database. Kemudian langsung salin kembali blok database yang telah termodifikasi dari temporary database ke database. Ketika transaksi commit, semua modifikasi terhadap database diselesaikan sebelum commit transaction ditambahkan ke log file. Ya, gambarannya seperti ini. Ya, gambarannya seperti ini. Nah, jadi dia tersimpan, langsung dikerjakan masuk ke dalam database-nya. Ya, nih. Kalau tadi tidak langsung, ya tidak langsung menunggu commit yang sebelumnya. Kalau ini langsung tersimpan, kerjakan operasi dan seterusnya. Nah, ini ya sampai akhir. Oke, ini commit. Baik. Kemudian keuntungannya, efek dari operasi langsung tercatat pada database. Ya, artinya ya mungkin lebih cepat gitu ya, tapi macam-macam ternyata. Karena di sini ada kekurangannya. Bila seorang pengguna telah mengcommit satu transaksi tapi ternyata terjadi kegagalan saat pemrosesan, maka seluruh transaksi dianggap gagal karena record commit belum tercatat di log.
Nah, perpindahan blok database dari dan ke temporary database akan lebih dinamis, ya, cepat berubah. Akibatnya penggunaan disk I/O akan lebih boros, ya, perlu lebih banyak lagi gitu ya kapasitasnya. Hal ini akan menurunkan kinerja sistem. Jadi prosesnya tuh langsung gitu ya, meskipun error. Baik. Kemudian pemulihan sistem, penyebab ada gangguan pada sistem, misal mati listrik, ya tadi seperti saya sampaikan tadi contohnya. Data pada RAM hilang dan ada transaksi yang tidak selesai. Transaksi harus dibatalkan pada saat sistem diaktifkan kembali. Dan transaksi yang commit harus dijamin telah ditulis atau proses redo. Yang commit ya, kalau yang gagal ya harus kalau di bahasa transaksi SQL itu ada rollback gitu ya, rollback. Disk rusak, memuat kembali restore backup database. Nah, kalau disk rusak ini ya memang ya tadi seperti yang saya sampaikan, dia adalah perangkat elektronik juga gitu ya. Jadi mungkin ada bad sector, ada apa, itu ada teknik-teknik yang bisa diterapkan meskipun biasanya lambat gitu ya, agak lama. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait materi backup and recovery dalam database. Ya, sampai sini ada yang perlu didiskusikan, silakan. Silakan kalau ada yang perlu didiskusikan. Gimana? Tidak ada yang ditanyakan atau didiskusikan? Tolong direspon. Oke. Oke. Nanti saya share materinya, silakan dipelajari lebih lanjut gitu ya.